Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Irvina, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, Prodi D3 Keperawatan Purwokerto. Di sini saya menjadi perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi online kelompok kami. Pasien KMB dengan tipoid. Ya, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Samuel Didis L. Prianto, kemudian Vinda Irvina, saya sendiri, Siwi Bagus Kusuma, Dimas Tri Pandaru, Aulia Nurul Fajri, dan Rizky Nugrahani. Langsung saja ke konsep pembahasan. Presentasi pada kali ini akan membahas tentang pengertian tipoid, studi kasus yang mencangkup narasi, pengkajian, analisis data, diagnosa keperawatan, interferensi keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Yang pertama, pengertian tipoid. Demam tipoid adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Biasanya dialami akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri tersebut. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Antara tipes atau demam tipoid dengan tipus. Hal ini sering disamakan oleh masyarakat, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Tipes atau demam tipoid yang telah saya jelaskan tadi dikarenakan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi yang biasanya dialami akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri tersebut. Sedangkan tipus itu disebabkan oleh kutu atau tungau yang membawa jenis bakteri Rickettsia. Selanjutnya, studi kasus. Yang pertama, narasi. Ananda Z berusia 6 tahun, datang ke RSUD Banyumas pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan keadaan lemah dan pucat serta terasa panas di seluruh tubuh. Pasien juga mengatakan badannya terasa panas, mual, tidak nafsu makan, dan nyeri di abdomen. Sebelum datang ke rumah sakit, pasien merasakan demam 39 derajat Celcius pada malam hari dan biasanya turun pada pagi hari. Pasien juga terlihat sakit berat dan sering terjadi penurunan tingkat kesadaran. Pasien mengatakan sebelumnya tidak pernah sakit tipoid. Maka dari itu, keluarga panik dan membawa anaknya ke RSUD Banyumas. Setelah narasi ada pengkajian. Yang pertama, identitas. Identitas pasien berisi nama, tempat tanggal lahir, kemudian ada umur, karena demam tipoid ini sering ditemukan pada anak berumur di atas 1 tahun. Kemudian ada keluhan utama berupa demam, perasaan tidak enak, lesu, nyeri kepala, pusing, dan kurang bersemangat, serta nafsu makan yang berkurang. Kemudian suhu tubuh. Suhu tubuh, demam yang berlangsung selama 3 minggu, bersifat febris treatment, dan suhunya tidak tinggi sekali. Itu kekhasan pada demam tipoid. Kemudian kesadaran. Kesadaran umumnya berkurang sampai pada tahap apatis dan somnolen. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Yang pertama, mulut, terdapat nafas yang berbau tidak sedap
serta bibir kering dan pecah-pecah. Lidah tertutup selaput putih kotor, sementara ujung dan tepinya berwarna kemerahan dan jarang disertai tremor. Pada abdomen dapat ditemukan keadaan perut kembung, bisa terjadi konstipasi atau mungkin diare normal. Hati dan limfa membesar disertai dengan nyeri pada perabaan. Kemudian pemeriksaan laboratorium selanjutnya, pemeriksaan Widal. Untuk membuat diagnosis, pemeriksaan yang diperlukan ialah liter zat anti terhadap antigen O, liter yang bernilai 1/200 atau lebih menunjukkan kenaikan yang progresif. Kemudian ada analisis data, terdapat dari data subjektif yang kita dapatkan dari semua yang pasien katakan. Kemudian ada data objektif, kita peroleh dari semua yang kita lihat terhadap diri pasien. Kemudian etiologi, dalam hal pasien tipoid itu terdapat dehidrasi, makan minum tidak enak, intoleransi aktivitas. Kemudian problemnya hipertermia, mual, hambatan mobilitas fisik. Kemudian ada diagnosa keperawatan dalam hal pasien tipoid. Yang pertama, hipertermia berhubungan dengan dehidrasi. Kedua, mual berhubungan dengan rasa makan atau minum yang tidak enak. Yang ketiga, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan intoleransi aktivitas. Selanjutnya ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan adalah panduan untuk perilaku spesifik yang diharapkan dari klien dan atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Intervensi dilakukan untuk membantu klien mencapai hasil yang diharapkan. Jadi, intervensi keperawatan adalah dalam pasien tipoid semua tindakan yang dilakukan perawat untuk membantu pasien tipoid agar mencapai hasil yang diharapkan, yaitu kesembuhan. Selanjutnya, implementasi, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana tindakan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, pada implementasi ini, semua tindakan itu direalisasikan. Kemudian, ada evaluasi. Evaluasi merupakan pengukuran keberhasilan sejauh mana tujuan tersebut tercapai. Bila ada yang belum tercapai, maka dilakukan pengkajian ulang, kemudian disusun rencana, kemudian dilaksanakan dalam implementasi keperawatan, lalu dievaluasi. Bila dalam evaluasi belum teratasi, maka dilakukan langkah awal lagi, dan seterusnya sampai tujuan tercapai. Ya, seperti itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.